Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Wahyuni dari kelompok 2 yang beranggotakan Cantika Mila, Tasara Amida, Trio Areza, dan Wahyu Widodo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan dalam Islam. Nah, sebelum tujuan pendidikan dalam Islam, bagaimana sih hukumnya menuntut ilmu itu? Nah, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas, orang yang menuntut ilmu itu akan dimuliakan. Di dalam Islam, menuntut ilmu merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk mencerahkan jiwa manusia sebagai khalifah Allah. Manusia diajarkan tentang bagaimana menjalankan urusan agama dan sosial politik di bumi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan penciptanya sesuai dengan kehendak mutlak sang pencipta. Nah, di dalam Islam ini ilmu hanya bisa dipelajari melalui pendidik. Pendidik merupakan prasyarat keimanan dan perkembangan. Dengan demikian menggarisbawahi taut filosofi bahwa pendidikan pada intinya tidak murni aktivitas duniawi, tetapi merupakan bagian integral dari iman. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan dalam Islam. Tujuan pendidikan dalam Islam ini sebagaimana tertuang dalam konferensi dunia pertama tentang pendidikan di Jeddah, Mekah, yaitu untuk menghasilkan manusia yang baik. Ini bertujuan pada pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui pelatihan intelek, perasaan, dan indera tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Cantika dan teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cantika Mila Sonia dengan nomor induk mahasiswa 201180478. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengetahuan. Pengetahuan di dalam Islam yaitu mengenai semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan intelektual, spiritual, dan sosial muslim. Hal ini juga memungkinkan manusia untuk memahami makna yang benar atau realitas dari tanda-tanda yang ia amati berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu yang hakiki ialah ilmu Al-Quran serta ilmu syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW atau yang biasa disebut dengan Al-Hadis. Sedangkan cendekiawan modern seperti Al-Atas telah membagi ilmu menjadi dua kategori besar, yaitu ilmu agama dan ilmu rasional. Untuk yang pertama yaitu ilmu agama, ini di dalamnya termasuk yaitu satu adalah Al-Quran. Pada Al-Quran ini meliputi ilmu-ilmu yang diturunkan darinya seperti tafsir dan takwil. Yang kedua ialah sunnah. Sunnah ini meliputi kehidupan Nabi, sejarah, dan pesan Nabi. Yang ketiga ialah syariah. Di dalamnya meliputi jurisprudensi, hukum-hukum, prinsip, serta praktik Islam. Yang keempat yaitu teologi, yaitu di dalamnya memuat Tuhan beserta dengan esensinya. Dan yang kelima yaitu metafisika Islam atau tasawuf. Di dalamnya melingkupi psikologi, kosmologi, dan juga ontologi. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu ilmu linguistik, meliputi bahasa Arab, tata bahasa, leksikografi, dan sastra. Untuk yang selanjutnya yaitu ilmu rasional, intelektual, dan filosofis, yaitu meliputi empat bidang keilmuan, yaitu ilmu manusia, ilmu alam, ilmu terapan, serta ilmu-ilmu teknologi. Dan yang selanjutnya yaitu adalah konsep pendidikan di dalam Islam. Pendidikan di dalam Islam ini meliputi sebuah kegiatan yang melatih kepekaan individu sedemikian rupa sehingga sikapnya terhadap kehidupan, tindakan, keputusan, dan pendekatannya terhadap semua jenis pengetahuan diatur oleh spiritual secara mendalam, merasakan, dan pengaplikasiannya di dalam kehidupan ini dengan
penuh penerapan terhadap nilai-nilai etika Islam. Jadi pada konsepnya, pendidikan di dalam Islam ini bukan semata-mata untuk memperoleh pengetahuan intelektual saja, tetapi merupakan sarana untuk membentuk watak dan karakter individu sehingga secara kolektif dapat untuk membentuk di dalam diri manusia itu nilai-nilai Islam, berperilaku sebagai khalifatullah fi al-armuka atau wakil Allah di muka bumi, saksi kebenaran, keluhuran, dan kebesaran manusia. Maka pendidikan di dalam Islam ini adalah suatu proses di mana manusia dilatih dan dipersiapkan secara terpadu untuk melakukan perintah penciptaan manusia di dunia, yaitu sebagai khalifah. Serta pendidikan di dalam Islam ini memberikan suatu statement bahwa apapun yang dilakukan di dunia ini akan ada balasannya di akhirat. Pada terminologi pendidikan dari perspektif Islam ini didefinisikan oleh para cendekiawan Muslim, terdapat 3 dimensi yang tercermin dalam konsep yang berbeda, yaitu yang pertama adalah tarbiyah. Tarbiyah di sini adalah proses pendidikan yang menekankan pada perkembangan fisik dan intelektual individu. Selanjutnya adalah takdir, yaitu proses pendidikan yang menitik beratkan pada pembinaan manusia yang baik dengan pengetahuan tentang iman dan kode etik mulia yang disetujui oleh Islam, sehingga ia dapat menempatkan dirinya dan berurusan dengan orang lain dalam masyarakat secara adil. Dan selanjutnya adalah taklim, yaitu proses pendidikan yang didasarkan pada pengajaran dan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widodo, NIM 201180462. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang konsep tarbiyah. Tarbiyah menurut bahasa adalah peningkatan, penumbuhan, pengembangan maupun keagungan. Jadi tarbiyah ini memiliki cangkupan yang sangat luas, karena di dalam tarbiyah terdapat taklim dan juga takdib. Definisi tarbiyah dalam dunia pendidikan dapat diartikan penanaman atau pengembangan terhadap peserta didik dalam aspek kognitif, moral, spiritual maupun akhlak untuk bisa menjadi manusia yang insan kamil, bisa bermanfaat untuk orang lain maupun masyarakat. Dalam arti lain, tarbiyah dalam Islam dapat dianggap sebagai proses belajar mengajar yang menitik beratkan pada perkembangan fisik maupun intelektual maupun moral terhadap seseorang. Menurut Dr. Yalcin Miqdad, bahwa tarbiyah adalah membesarkan anak dan membentuknya sebagai manusia seutuhnya yang meliputi aspek keimanan, kesehatan, mental, spiritual, moral, dan kemanusiaan. Sehingga di zaman modern saat ini tarbiyah banyak digunakan di seluruh dunia muslim untuk menyiratkan pendidikan agar pendidikan Islam ini terus berkembang dan menjadi lebih baik, memiliki generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik, namun juga memiliki akhlak yang baik. Kemudian selanjutnya adalah tentang konsep taklim. Tadi sudah saya singgung bahwa taklim itu terdapat di dalam tarbiyah, yang mana taklim ini hanya sangat terbatas karena hanya menyampaikan terhadap ilmu pengetahuan atau mengembangkan terhadap kognitif knowledge terhadap seseorang. Sebagaimana taklim ini banyak digunakan juga di dalam pendidikan, yaitu seorang guru menyampaikan tentang ilmu pengetahuan terhadap peserta didik. Dan sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasulullah bahwa penyampaian atau pengajaran terbaik adalah mengajarkan tentang Al-Quran. Karena di dalam hadis Rasulullah yang berbunyi
khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu sebaik-baik orang adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, tidak hanya sebatas mempelajari tapi juga mengajarkannya, menyampaikannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep taktib. Istilah taktib berasal dari kata adaba yu'adzibun takdiban, yang mana memiliki arti melatih akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Syekh Naqib Al-Atas berpendapat bahwa konsep pendidikan itu adalah sebuah penanaman adab. Beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan manusia yang baik, yang mana dapat dicapai dengan menanamkan adab. Nah, penanaman adab ini meliputi kehidupan spiritual dan juga material. Sehingga konsep taktib adalah sebuah gagasan untuk membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang seutuhnya, yang mana menyadari sepenuhnya akan tanggung jawab dirinya kepada Tuhannya, yang memahami dan menunaikan kewajibannya sebagai hamba dan khalifah di bumi. Sebelum Al-Atas, Al-Ghazali sudah mendefinisikan adab sebagai mendidik lahir dan batin seseorang, yang mana mencangkup 4 aspek dalam diri, yaitu ucapan, perbuatan, kepercayaan, dan juga niat. Ibnu Sina juga menggunakan terminologi taktib ini untuk menunjukkan pendidikan. Beliau menekankan bahwa proses pendidikan dimulai dari setelah bayi menyelesaikan masa menyusui 2 tahunnya. Sehingga implikasinya terhadap tujuan pendidikan Islam adalah diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas, sehingga konsep taktib ini adalah proses pendidikan yang menitik beratkan pada pembinaan manusia yang baik dengan kode etik mulia yang diakui Islam, sehingga ia dapat berperilaku dan menempatkan dirinya dalam masyarakat secara adil. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Arya Wicaksono dari kelas PIM NIM 201180454. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh sekularisme dalam pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam atau konsep pendidikan dalam Islam lebih tepatnya telah dipengaruhi oleh sekularisme sejak masa penjajahan dan runtuhnya kekaisaran otonom, yang mengakibatkan kegagalan umat Islam untuk membangun bangsa dan pembangunan bangsa itu sendiri sesuai dengan perspektif Islam. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk membentuk manusia dan mendidik manusia berdasarkan sumber wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan dengan tujuannya untuk menghasilkan manusia yang memiliki akhlak yang baik guna memimpin atau mengemban tugasnya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Dalam hal ini, Muhammad Rasulullah mencatat bahwa kelemahan sistem pendidikan di negara muslim terletak pada komunitas-komunitas dan bangsa-bangsa muslim itu sendiri, karena tidak mengintegritaskan keyakinan dan perintah Islam dengan benar ke dalam kurikulum dan silabus dari berbagai disiplin ilmu untuk berbagai tingkat dan jenis pendidikan. Pendidikan barat modern atau lebih tepatnya biasa disebut dengan pendidikan sekularisme telah ditemukan melebih-lebihkan dalam hal menekankan akal dan rasionalitas atas nilai moral dan spiritual. Hal ini mengakibatkan agama tidak lagi dianggap secara garis besar hidup sebagaimana mestinya. Faktanya sudah ditemukan telah mengakibatkan adanya dualisme pendidikan di banyak sekali negara muslim di seluruh dunia. Oleh karena itu, wahyu Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah tidak lagi dianggap sebagai sumber pengetahuan jika tidak diabaikan sama sekali.
Dualisme itu sendiri dalam pendidikan menunjukkan dua sistem pendidikan yang berbeda. Yang pertama adalah sistem Islam tradisional atau pendidikan agama, dan sistem sekuler modern atau pendidikan modern. Hal ini mengakibatkan agama terkotak-kotakkan sebagai salah satu subjek, yaitu studi Islam, di antara banyak mata pelajaran yang diajarkan dalam sistem sekuler modern. Apakah ini berfokus pada pendidikan agama atau pendidikan modern? Keduanya juga memiliki sistem atau mode pendidikan. Di pendidikan ini benar-benar independen. Siswa yang memilih pendidikan agama biasanya terkena hal-hal subjek tradisional yang berkaitan dengan agama, dan mereka cenderung mendiskreditkan ilmu-ilmu modern yang dianggap sebagai sekunder. Adapun mereka yang memilih sistem pendidikan sekuler, matematika, sains, geografi, kimia, dan juga fisika, yang dikenal sebagai pendidikan modern. Hal ini memiliki pengertian subjek favorit mereka telah memiliki tingkat pengetahuan yang memuaskan tentang iman, Islam, tradisi, dan juga tugas agama mereka. Dari hal ini, sekularisme dalam pendidikan telah menghasilkan dualisme di mana studi Islam terkotak-kotakan seperti penjelasan saya tadi menjadi satu subjek atau spesialisasi independen atau berdiri sendiri, mengakibatkan seorang siswa dari sistem tersebut akan lulus sebagai seseorang yang profesional baik dalam pengetahuan agama atau sekuler. Yang dinamakan sekuler adalah mata-mata pelajaran seperti sains, fisika, kimia, dan juga matematika tadi dan lain-lainnya. Itu bisa lulus sebagai seseorang yang profesional baik di dalam pengetahuan agama ataupun sekuler, tetapi tidak ada yang akan menguasai kedua-keduanya. Ini adalah fenomena normal bahwa yang kemudian akan memiliki pengetahuan tentang hal-hal agama termasuk seperti fikih, termasuk seperti hukum-hukum Islam dan lainnya. Sementara yang pertama akan buta huruf terhadap ilmu pengetahuan dan pengetahuan modern. Seperti itulah pengaruh sekularisme dalam pendidikan dalam Islam. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.